Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safa Pramesela dengan NIM 190302775 dari kelas MPI 4B2. Kali ini saya akan melakukan uji ANOVA dan regresi. Apa itu uji ANOVA? Uji ANOVA adalah pengujian statistik yang menguji perbedaan rata antar grup dengan hipotesis sebagai berikut. H0. Tidak terdapat perbedaan rata semua kelompok. H1. Terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Apa itu uji regresi? Uji regresi adalah pengujian statistik untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji regresi terbagi menjadi dua, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda dengan hipotesis sebagai berikut. H0. Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. H1. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya saya akan melakukan uji ANOVA. Setelah semua data mentah di-copy di SPSS, saya akan mengubah nama variabelnya terlebih dahulu, yang terdiri dari speed, distance, YouTube, Facebook, newspaper, sales, produk, dan respon. Dan untuk di desimal produknya, ubah ke nilai 0. Dan untuk di values produknya, ubah untuk value 1 adalah produk A, values 2 produk B, values 3 produk C. Yang pertama saya akan melakukan uji ANOVA. Selanjutnya klik data view, klik analysis, klik compare means, klik one way ANOVA. Untuk di dependent list kita masukkan respon. Untuk di faktor kita masukkan produk. Selanjutnya klik option, checklist descriptive, dan checklist homogeneity of variance test. Klik continue, klik OK. Selanjutnya adalah analisis bagian descriptive box. Perhatikan N dan mean table. Produk A terdiri atas 30, produk B terdiri atas 30, produk C terdiri atas 30 dengan total N 90. Untuk meannya sendiri, rata-rata produk A adalah 4,5 sekian, untuk produk B 6,2 sekian, untuk produk C 8,0 sekian dengan total 6,2889. Selanjutnya bandingkan F hitung dengan F tabel DF2. F tabelnya sebagai berikut. Kita cari dengan N rumusnya N kurang 2. Kita cari 88 dengan DF2. Ini dia. Maka F hitung 97,788 dibandingkan dengan F tabel 3,10, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Dengan taraf signifikasi 5%, artinya terdapat perbedaan rata-rata antara produk A, produk B, dan produk C. Selanjutnya, saya akan melakukan uji regresi linear sederhana. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Untuk bagian dependen kita isi distance. Untuk bagian independen kita isi speed. Selanjutnya klik statistik, checklist confidence intervals, klik continue, OK. Selanjutnya kita perhatikan coefficients box. Pada kolom B digunakan untuk menentukan model dari regresi linear sederhana yang rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah minus 17,613 dan B adalah
3,934. Selanjutnya, kita lakukan uji dua pihak. Maka perhatikan ANOVA box pada kolom F yang terdapat nilai 9,613 dengan DF 1. Maka kita bandingkan juga dengan F tabel yang rumusnya N dikurang 1. N dikurang 1 adalah 49 dengan DF 1. Maka F hitung 91,613 lebih besar daripada F tabel yang bernilai 4,04. Maka dengan taraf signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, kita dapat memperhatikan ANOVA box pada kolom F dan signifikan. Bandingkan F hitung dengan nilai signifikasi yang tertera. F hitung lebih besar nilainya dibanding dengan signifikasi. Maka dengan taraf signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya saya akan melakukan uji regresi linier berganda. Pertama-tama klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Kita pindahkan untuk variabel dependennya Cells, dan untuk independennya kita ambil YouTube, Facebook, dan newspaper. Selanjutnya klik Statistik, centang confidence intervals, continue, oke. Selanjutnya kita perhatikan coefficients box pada kolom B. Ini digunakan untuk menentukan model dari regresi linier berganda. Berikut rumusnya. B0 ditambah B1 X1 sampai ditambah BK XK. Selanjutnya kita kembali ke output. Perhatikan ANOVA box pada tabel F hitung dan signifikansinya. F hitung adalah 0,647 dan signifikasinya adalah 5,86. Kita bandingkan F hitung dengan signifikasinya dan hasilnya F hitung lebih besar daripada signifikasinya. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari iklan YouTube, Facebook, dan newspaper terhadap penjualan atau sales. Selain itu, dapat dibandingkan juga satu persatu dengan cara memperhatikan coefficients box antara T hitung dengan signifikannya. Di sini sudah tertera bahwa YouTube lebih besar T hitungnya daripada signifikasinya. Itu artinya YouTube berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan Facebook dan newspaper, kedua variabel ini di bawah dari nilai signifikannya. Artinya, Facebook dan newspaper tidak berpengaruh terhadap penjualan atau sales. Namun dengan demikian, tetap saja yang diperhatikan gabungan antara YouTube, Facebook, dan newspaper yang ternyata dinilai terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sales atau penjualan. Selain itu, dapat diperhatikan juga pada box model summary. Di sini dapat dilihat bahwa R-square yang ada
adalah 10%. Ini artinya variabel iklan menyumbangkan hanya 10% dalam pengaruh penjualan atau sales. 90% lainnya adalah variabel yang lain atau random. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.